Kali ini kita kedatangan narasumber kita, bintang tamu kita, salah satu petinggi tokoh muda di Sumatera Utara, yaitu Bro Nezar. Siap. Sudah jumpa dengan Bro Nezar ya Bang ya. Abang atau Bro ini Bang? Bro lah. Bro ya, sesuai dengan PSI. latar belakang kita ya. Iya. Abang ini adalah ketua PSI Sumatera Utara ya Bang ya. Iya. Sejak kapan tuh Bang? Sejak bulan 10 tahun 2020. 2020 ya Bang, waktu zaman Covid ya Bang ya. Iya, zaman Covid. Kemarin yang dilantik udah Bro Giring ya. Bro Giring. Bro Giring yang udah melantik ya. Jadi abang ini udah lahir di Sumatera Utara Bang ya. Iya, di Medan. Di Medan ya Bang. Jadi abang ini merupakan salah satu tokoh muda lah, pemimpin partai di Sumatera Utara ya Bang ya. Mudah-mudahan. Memang masih ada yang lebih muda. Iya. Masih banyak ya Bang ya. Ini kegiatan kita apa sekarang ini Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya, hari ini kami dari PSI lagi mempersiapkan Bacalek lah. Bacalek ya Bang ya. Terutama PSI ini kita kan tahu Bang, dia ini berfokus ke generasi muda Bang ya. Iya. Baik dia umur usia 20-an, 30-an maupun 40-an ya Bang ya. Iya. Nah, di PSI sendiri Bang, Abang melihat ini kan gerakan-gerakan orang muda berpolitik ini kan semakin naik tren ya Bang ya. Terutama di Sumatera Utara Bang. Untuk itu sendiri Abang melihatnya gimana Bang? Khususnya di Sumatera Utara ini. Ya jadi gini, Bro Roni lah ya. Iya Bang. Ya memang tren politik hari ini khususnya ya bagi PSI mengedepankan tuh milenial. Iya. Karena memang PSI ini berpikir para politisi dari partai-partai yang lain itu Iya. Sudah kira-kira saatnya lah diregenerasikan ya Bang. Melalui kader-kader muda. Nah, hari ini PSI melihat dan mencermati peluang-peluang tersebut melalui generasi-generasi muda. Karena ketika politisi Bang. Politisi yang sudah upkir lah, kalau kita bilang, kita nggak menyebutkan namanya siapa, senior lah. Pasti akan berakhir juga masa jabatan dan masa kepolitisannya. Jadi, nah, ketika itu nanti PSI sudah siap dengan kader-kader milenial yang baru tampil yang akan mengisi ruang politik ya Bang, di ya. Sumatera Utara khususnya. Di Sumatera Utara ini kan kayak tadi Abang bilang kan, senior ini kan bakal ya ada masanya gitu Bang ya. Yeah. Sementara kita tahu di Sumatera Utara ini masih budaya senior itu masih di depan lah kan Bang, sedikit itu Bang. Jadi gimana Bang strategi PS ini Bang supaya kader-kader kita itu, atau apalagi politisi muda itu bisa dapat tempat Bang? Karena Bang kita tahu kan senior ini ya melihat sedikit inilah. Kadang memang tren politik baru yang dibawakan oleh PSI ini, dia mempersiapkan kader-kader muda tanpa melihat usia, tapi melihat yang pertama moralitas ya, yang kedua integritas, terus intelektualitas, beserta kapasitasnya yang memang itu dinilai sangat layak lah untuk dicalonkan. Dari PSI ya. Bukan berarti usia menjadi penghalang, tetapi keempat hal tersebutlah yang menjadi modal utama, sehingga kami melakukan adanya reward and punishment ya. Reward and punishment dengan kata lain ya, bagi yang layak kita berikan penghargaan untuk dapat tampil sebagai kontestan di pesta demokrasi. Ya, bagi yang belum kita anggap mampu mewakili, merepresentasikan partai ini, ya kita berikan materi-materi pengkaderan dulu sampai ke pemilu berikutnya. Mungkin reward ini Bang seperti apa contohnya Bang? Ya, rewardnya ini ya seperti dia layak dicalonkan, dia layak diberikan nomor urut 1, 2, 3 dan lain sebagainya kan gitu. Dia layak disupport oleh partai melalui billboard, melalui konsolidasi dan lain sebagainya. Branding politiknya disupport ya Bang ya? Ya, canvassing and brandingnya itu disupport lah. Nah, dari reward mungkin strategi PSI sendiri kan Bang,
menggait anak muda ini kan bang sebenarnya 50-50 kita bilang. Ya. Antara susah ya, gampang ya. Anak muda ini seringkali semangat emosinya itu tidak terkontrol ya bang. Benar. Nah untuk PSI sendiri bang di internal itu gimana bang proses pengkaderannya, pendidikannya untuk anak muda ini tetap stabil di emosinya gitu bang? Jadi kami ada sekolah kader ya, sekolah kader itu yang dilaksanakan oleh DPP ya. Iya. Tapi melalui online dan di situ ada materi-materi dasar, materi madya, terus materi paripurna dan eksekutif. Itu nanti semua menjadi salah satu persyaratan. Satu persyaratan ya bang. Untuk dapat dicalonkan bacalek dari Partai Solidaritas Indonesia ya. Dan selebih itu kita selalu membuat kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya kebersamaan seperti donor darah ya, habis itu mungkin kemarin ada buka puasa bersama tahun lalu ya. Dan tahun ini mungkin rencananya seperti itu, bagi-bagi takjil. Nah ini kan membangkitkan gairah-gairah milenial untuk dapat bergerak bersama menuju sebuah tujuan politik. Gitu ya bang ya. Tujuan politik ini apa? Tujuan politik ini adalah sebenarnya itu kekuasaan, tapi kekuasaan itu juga harus dibawa ke arah yang lebih baik. Betul. Jangan sampai kekuasaan itu dibawa ke hal-hal yang negatif, sehingga dengan materi-materi pengkaderan ya inilah yang akan mendapat supporting daripada kader-kader untuk menjadi seorang yang lebih baik di parlemen nantinya. Memang representasi kekuasaan ini memang dianggap negatif ya bang ya. Cuman kalau misalnya PSI sendiri menganggap kekuasaan ini ya harus digunakan lebih baik ya bang ya. Ke hal-hal yang baik. Iya, sehingga tidak ada miss antara penguasa dan masyarakat gitu bang ya. Ya, sebaiknya memang di dalam dunia politik ini, khususnya bagi yang berpartai ini, kita harus merebut kekuasaan dulu. Iya. Bukan kita haus kekuasaan, bukan. Tetapi di negeri kita yang tercinta ini, segala sesuatunya itu harus dirubah melalui parlemen. Betul. Kita ibarat orang main bola di pinggir lapangan. Kalau kita tidak berada di parlemen, betul, ya, hanya bisa berteriak, hanya bisa saling menyalahkan, hanya bisa saling menginstruksikan. Tetapi kalau kita berada di dalam kekuasaan parlemen khususnya, dan nanti akan dikembangkan menjadi eksekutif setelah legislatif, ya artinya kader-kader PSI yang layak ditampilkan sebagai seorang eksekutif, ini akan membuat suatu wajah baru di pemerintahan eksekutif maupun legislatif di masa-masa yang akan datang. Betul bang, berarti kalau kita memang mau merubah sesuatu gitu bang, kita harus masuk ke sistemnya gitu bang. Betul. Ya? Kita harus ikut campur di dalamnya. Nah itu yang tujuan PSI juga, semangat perubahan itu kita harus masuk ke sistemnya dulu baru kita ubah ya bang ya. Iya. Jadi untuk menjadi penentu di dalam pemerintahan itu, kita harus masuk ke dalam sistemnya. Betul bang. Memang ini yang menjadi kita bilang pragmatisme lah dari anak-anak muda, menganggap kalau kekuasaan itu hanya negatif saja bang ya. Iya. Sementara kalau kita memang mau berubah ya kita harus ikut campur, ikut terjun di dalamnya ya bang ya. Iya. Bukan berarti kita langsung menolak ya bang ya. Ya, itu kan semacam intimidasi ataupun info-info sesat yang diberikan sama politisi-politisi terdahulu terhadap antipati dari sebuah politik. Sebenarnya kehidupan kita ini udah nggak lepas dari dunia politik, dari mulai lahir ya. Ketika kita mau minta uang buku, ketika mau minta uang jajan, ketika mau minta ini, itu kan semua salah satu memenuhi unsur-unsur politik kepada orang tua kita. Kita sekolah milih IPA atau IPS saja itu kan politik ya bang ya. Iya. Kita harus bikin terbaik yang untuk kita bakal nanti ke depannya gitu bang ya. Iya. Nah untuk strategi anak muda ini bang, kalau PSI ini kan sekarang melihat kalau sekarang ini bang banyak sekali sosial media itu yang berpengaruh bang di dunia politik. Nah di Sumatera Utara sendiri bang, di PSI gimana bang strateginya bang untuk melihat sosial media ini bang? Jadi PSI ini sendiri kekuatan awal dia adalah melalui serangan udara. Iya. Itu identik dengan berarti kita anggaplah media sosial.
Seluruh kader-kader yang akan tampil, bacalek-bacalek itu kita suruh perkuat di media sosial. Karena kita sadar Betul. kemampuan darat kita itu masih sangat terbatas ya hari ini. Iya bang. Bukan berarti kita nggak melakukan serangan darat nantinya. Dengan apa? Turun ke konstituen, menyapa rakyat ya. Iya betul. Nah, tapi yang modal paling simpel hari ini dimiliki anak muda tuh adalah melalui serangan udara, yaitu medsos. Medsos ya bang ya. Baik podcast, baik dia media pemberitaan dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus kita utamakan di PSI ini. Karena dengan kekuatan ini mungkin nanti akan menyebar, menularkan efek domino ke jaringan infanterinya, daratnya, Ke masyarakat ke juga, masyarakatnya. Begitulah Ron kira-kira. Berarti kader-kader ini harus disuruh bersosmed ya bang ya. Harus punya Instagram, harus punya Twitter, harus Iya. punya FB. Nah inilah yang berbeda dengan politisi-politisi lama ya bang ya. Dimana mereka masih menganggap berpolitik itu ya kayak abang bilang tadi ya, ke darat, serangan darat itu yang banyak ya bang ya. Konvensional lah masih Konvensional mereka. masih, Ya, benar. Jadi kalau di PSI Sumut sendiri bang, ada Instagramnya atau apanya yang Ada. aktif itu apa ya bang? Boleh disebutkan bang? Facebook ada, tapi Facebook kami sedang dihacker nih. Instagram ada, Twitter ada, ya. Apa namanya bang? Nggak ada. DPW Sumut, DPP Sumut ya. DPW Sumut. ya, Bang. Terus web kami pun ada. Jadi intinya kegiatan-kegiatan politik, kemasyarakatan Ya, itu sudah ada di situ bang. Sudah di situ semua. Ya kalau jadi kalau boleh tahu bang, ini kan PSI sendiri kedepannya di Sumut ini strateginya apa nih bang? Ya kalau khusus Sumatera Utara saya akan menciptakan anggota DPR untuk tingkat parlemen Sumatera Utara itu lebih kurang 5 orang. 5 orang ya. Ya maksimal tuh saya lagi mengupayakan 8 orang, yang mana ini salah satu modal utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik nantinya. Untuk di Sumut sekarang udah ada bang? Belum ada. Belum ada ya. Karena dulu mungkin belum Nejar Juli jadi ketuanya. Kalau mungkin udah Bro Nezer bisa ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Untuk di Medan sendiri bang, kalau nggak salah ada 2 wakil. Ada kita, 2. Bang, ya. Bang Erwin sama Bang Renville ya bang. Renville, Untuk ya. di Medan ini bang, ada strategi khusus bang? Karena kan Medan ini kan utamanya Sumatera Utara kita bilang ya bang ya. Ya saya ke kabupaten kota itu menginstruksikan agar setiap daerah pemilihan itu minimal adalah 1 kursi PSI, PSI ya, seluruh Bang, ya. Sumatera Utara, ya minimal. Namun perjalanannya juga kita lihatlah nanti 14 Februari 2024 apakah yang PSI harapkan itu bisa menjadi kenyataan, hadir dan kerja di tengah masyarakat, Iya. tengah rakyat. Itu kita lihatlah nanti. Oke, ini mungkin strateginya mungkin lebih ke udara itu lebih masif ya bang ya. Ya, Namun tidak juga lupa ke masyarakat turun untuk berbagai kegiatan, apalagi nanti bulan puasa nanti pasti banyak kegiatan ya bang ya. ya itu wajib. Karena apa? Karena rakyat ini kan nggak semuanya beda. Kultur di Jawa, kultur di luar negeri itu beda sama kultur kita yang di Sumatera Utara. Kultur kita di Sumatera Utara tuh tetap juga kita harus menyapa, menyalam, ya kan? Menjumpai ya bang ya. Menjumpai, bersilaturahmi, itulah kebiasaan kita di Sumatera Utara. Iya betul bang. Memang udah budaya kita ya bang ya, kulturnya untuk etika sopan santun Sumatera Utara bang ya. Ya, turun ke setiap spot-spot ibu-ibu kan begitu. Iya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang agak sedikit menggelitik nih bang. Itu kalau kita tahu kan PSI di DPP ya bang ya pusat itu untuk capres sendiri kan sudah mendeklarasikan Ganjar bang. Ya, Untuk di Sumut itu apakah udah ada istilahnya baik itu kampanye untuk calon presiden atau masih khusus untuk internal aja bang? jadi kalau perkara Pak Ganjar, Iya. PSI itu mencalonkan Pak Ganjar dan Bu Yeni Wahid. Iya. Itulah yang diharapkan oleh partai ini. Nah, kami juga dari setiap provinsi, setiap kabupaten kota sudah memasang spanduk-spanduk di beberapa daerah ya. Bahkan kemarin ada billboard
Ya banyak tuh bang. Banyak billboard ya di setiap provinsi tentang Pak Ganjar dan Bu Yeni. Artinya kami mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP dalam mensosialisasikan paslon ini untuk capres. Untuk capres ya bang. Nah untuk di Sumatera Utara sendiri bang, berefek nggak kira-kira tokoh yang tadi kita sebut Pak Ganjar itu untuk PSI bang? Apalagi ke kader-kader itu. Oh sangat ya, bang, ya? sangat banget dia, kalau bahasa gaulnya banget. Nah kan gitu. Ini lagi di Medan kemarin ya bang ya Pak Ganjar ya? Ya Pak Ganjar kemarin ke Babu Salam Ke ya. USU juga bang, ke USU. Ke USU ya. Nah ya habis itu kami juga ada Ganjarian di Deli Serdang ya. Membuat deklarasi Ganjarian Sumatera Utara di sana, dihadiri beberapa kabupaten kota dan tokoh-tokoh untuk Sumatera Utara. Bang lumayan berefek ya bang ya. Lumayan banget Tokoh-tokoh di sana dibawa ke Sumut ya bang ya. Iya. Ya kita kalau berharapnya mudah-mudahan bisa menaikkan suara PSI juga ya bang di Sumatera Utara bang. Harus, karena yang mendeklarasikan Pak Ganjar tuh sampai hari ini itu cuman PSI. PSI ya bang ya, yang sudah jelas-jelas menyatakan ya bang ya. Menyatakan sikap. Nah, apalagi kita tahu Pak Ganjar ini kan kayak abang tadi, satu tujuan itu apa, cara berkomunikasinya, berkampanye itu serangan udaranya sangat-sangat masif ya bang ya. Yeah. Mungkin cocok dengan PSI yang mengandalkan serangan udara begitu bang ya. Ya. Mungkin ada harapan lagi bang untuk perpolitikan Sumatera Utara khususnya untuk anak muda lah bang, yang kira-kira bisa untuk merubah etnis Sumatera Utara ini. Ya yang pertama kepada kaum milenial ya, janganlah antipati sama politik ya. Anggaplah politik itu sebagai sahabat sehingga dapat memberikan wajah baru pemerintahan di Sumatera Utara. Yang kedua, marilah lakukan pengawasan yang melekat terhadap orang-orang yang akan melakukan politik transaksional di tengah-tengah masyarakat. Kita nggak boleh mengedukasikan rakyat ini lagi kepada politik-politik transaksional yang hanya dibayar 100.000, 200.000, namun harus mengalami kerugian sampai 5 tahun. Dan ini sudah dicontohkan sama pemerintahan yang sedang berjalan hari ini, bahkan yang telah lalu. Ya, yang ketiga, bagaimana seluruh keluarga daripada kaum milenial ini membantu mensupport PSI untuk dapat tampil sebagai salah satu partai pemenang di Sumatera Utara. Itu aja lah. Mungkin semangat anak muda ini bisa masuklah ke Sumatera Utara ini sehingga Sumatera Utara ini menjadi lebih baik lagi ya bang ya. Iya, wajib, harus. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kita kali ini bang. Siap. Bersama dengan Bro Nezar. Mungkin nanti kita akan jumpa dengan pembahasan-pembahasan yang lain ya bang bro ya. Siap. Mudah-mudahan bisa beberapa kali tampil di sini ya bro ya. Oke, nggak problem. Kita mau setiap hari tampil pun oke kita. Oke, mungkin untuk episode kali ini itu aja di program kita cakap-cakap kali ini. Kita akan jumpa di episode selanjutnya.